Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Video kali ini aku mau bagikan emblem dan build hero Kari tersakit yang cocok buat kalian pakai. Apa saja equipmentnya? Langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Ini emblem, item-item, dan spell yang aku gunakan di gameplay kali ini. Emblem yang aku pakai yaitu Marksman yang ningkatin attack speed, physical attack, dan lifesteal. Membuat damage-nya tambah besar, serangannya cepat, dan saat keluarin damage bisa memulihkan darahnya saat berkurang. Talent-talent yang aku pakai yaitu Swift yang nambahin attack speed, membuat serangan basic attack-nya tambah cepat. Talent berikutnya, kalian bisa pakai Tenacity. Talent ini bisa ningkatin physical defense dan magic defense saat darah hero kalian di bawah 50% dari total kapasitas darah hero. Jadi, hero kalian memiliki pertahanan di early game dan bisa lebih kuat. Dan talent yang terakhir yaitu Lethal Ignition. Talent ini nambahin damage multi-hit. Maksudnya saat hero kalian mengeluarkan damage dan terkena ke hero musuh, nanti ada damage tambahan yang membuat darah hero musuh berkurangnya banyak sekali. Hero Kari memiliki pasif ketika Kari mengeluarkan damage terus-terusan ke musuh. Terdapat damage tambahan ke musuh yang terkena basic attack atau skillnya secara berkali-kali yang membuat damage-nya hero Kari bertambah besar dan sakit lagi. Pasif dari hero Kari bisa kalian lihat di bawah target ada tanda-tanda jika sekalinya shuriken hero Kari mengenai target, maka jumlah stack-nya akan bertambah dan stack-nya itu bisa dikumpulkan sebanyak 4 kali serangan hero Kari ke target. Kemudian serangan berikutnya akan meningkatkan damage hero Kari ke target yang terkena pasifnya itu menjadi lebih besar dan sakit yang membuat darah target bisa berkurang dengan cepat. Saat Kari keluarkan basic attack, pasifnya kelihatan jelas. Sehingga ketika serangan basic attack hero Kari keluarnya cepat, bikin pasifnya bisa terkumpul dengan cepat yang membuat serangan hero Kari bisa lebih sakit lagi. Maka dari itu, hero Kari cocok menggunakan item yang nambahin efek attack speed. Menggunakan emblem dan talent yang meningkatkan attack speed supaya serangan hero Kari bertambah sakit saat mengenai musuh. Kalau damage-nya sakit, hero Kari bisa dengan mudah untuk mengeliminasi musuh. Kita membahas skill 1 hero Kari. Skill satunya mengeluarkan shuriken yang besar ke target dan membuat musuh yang terkena shuriken itu bisa menimbulkan efek slow. Membuat jalannya hero musuh menjadi lambat. Shuriken ini bisa ditargetkan ke arah musuh. Skill 1 hero Kari bisa juga dipakai untuk mempercepat bersihkan minion yang disebabkan ketika minion berkumpul bisa terkena efek dari skill 1 hero Kari bisa memberikan damage yang besar saat mengeluarkannya dan diletakkan pada sekumpulan minion. Skill 1 hero Kari memberikan efek secara area yang membuat ketika target terkena efek dari skill 1 ini bisa berkurang darahnya secara perlahan-lahan dan juga skill 1 memberikan efek slow ketika target terkena skill 1-nya. Skill 2 hero Kari memiliki kemampuan berpindah tempat atau dash. Hal ini bisa dilakukan untuk mengejar hero musuh atau bisa juga untuk menghindari serangan yang dikeluarkan sama musuh. Saat kabur pakai skill 2 ini bisa mengeluarkan shuriken juga. Saat memakai skill 2 dan di sekitar hero Kari terdapat target seperti musuh, minion, skill 2-nya bisa juga mengeluarkan shuriken yang mampu memberikan damage tambahan ketika hero Kari mengejar hero musuh yang kabur dan darahnya tinggal sedikit. Skill 3 hero Kari mengeluarkan shuriken dengan jumlah banyak dan keluarnya cepat sekali. Membuat serangannya tambah cepat, apalagi ditambah hero Kari memakai item attack speed. Serangan ultimatnya menjadi lebih cepat dan kencang lagi. Disebabkan karena ultimate hero Kari memberikan buff ke hero Kari yang membuat basic attack-nya keluar lebih cepat yang membuat serangannya menjadi sangat cepat. Skill 3-nya juga menambahkan movement speed yang membuat jalannya bertambah cepat. Serangan hero Kari ini harus mendekat ke target soalnya jangkauan untuk memberikan damage ke target sangat pendek. Tidak seperti hero marksman pada umumnya. Maka dari itu, usahakan ada temannya untuk menyerang musuh supaya bisa menumbangkannya. Kombinasi atau combo yang biasanya aku pakai yaitu skill 2 untuk mendekat ke musuh, keluarkan skill 1 supaya musuh terkena efek slow. Selanjutnya, aktifkan ultimatnya. Saat memakai hero Kari ini usahakan keluar saat war itu belakangan, jangan terburu-buru keluar sebelum teman kalian maju duluan dan skill-skill hero musuh terutama ultimatnya sudah terpakai semua. Soalnya di gameplay kali ini kelihatan terburu-buru. Tips hero Kari berikutnya, yaitu di saat hero Kari berada di lane sendirian usahakan bersihkan minionnya tidak jauh dari turret kalian. Kemudian setelah membersihkan minion langsung mundur saja supaya tidak terjadi apa-apa ke hero Kari kalian. Soalnya ketika hero musuh mengetahui hero Kari berada di lane sendirian, secara tidak langsung hero musuh merencanakan untuk menumbangkan hero Kari.
Mengantisipasi supaya hero Kari tidak terlalu gampang ditumbangkan hero musuh. Bisa juga meminta bantuan ke Roamer atau teman satu tim kalian ketika ingin membersihkan lane supaya bisa menjaga hero Kari kalian apabila diserang sama hero musuh. Teman satu tim kalian bisa dengan cepat membantu dan menyerang balik musuh. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stacknya bisa melindungi hero kalian dari damage physical musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item Warrior Boots ini mempunyai efek atribut Physical Defense dan Movement Speed. Efek Physical Defense yang bisa mengurangi damage fisikal yang terkena hero kalian. Nambahin juga jalannya hero kalian bertambah cepat lagi. Item berikutnya yaitu Corrosion Skite. Item ini nambahin atribut Physical Attack, Movement Speed, dan Attack Speed. Membuat damage-nya menjadi besar dan sakit saat mengenai musuh. Jalannya hero kalian tambah cepat, dan juga serangannya menjadi cepat. Item tersakit berikutnya kalian bisa pakai Demon Hunter Sword. Item ini memiliki pasif pemburu tank. Membuat item ini cocok dipakai saat melawan hero-hero tank. Sehingga darah hero musuh berkurang banyak dan pertahanannya juga tergerus. Item ini juga menambahkan atribut Physical Attack dan Attack Speed. Membuat hero kalian saat memakai item ini damage-nya bertambah besar dan sakit saat mengenai target serta serangan basic attack maupun skill-skill hero kalian bertambah cepat. Item berikutnya, kalian bisa pakai Rose Gold Meteor. Item ini bisa nambahin shield saat darah hero kalian rendah. Ini sama halnya dengan item Magic Blood Wings. Sehingga, cocok kalian pakai supaya hero kalian gak gampang tumbang. Item ini juga nambahin efek atribut Physical Attack, Magic Defense, dan Lifesteal. Membuat damage hero kalian bertambah besar serta sakit, pertahanan bertambah kuat, dan efek pemulihan darah bertambah deras. Pasif Rose Gold Meteor ini yaitu nambahin shield atau darah putih ini sangat dibutuhkan saat gameplay sudah memasuki late game. Item tersakit berikutnya yaitu Sky Piercer. Item ini bisa mengeliminasi hero musuh yang darahnya rendah. Jadi saat darahnya sedikit langsung tumbang dan gak bisa kabur. Sehingga item ini sangat cocok dipakai buat hero kalian. Item Sky Piercer memiliki pasif unik yang bernama Lethality. Pasif ini aktif setelah hero kalian memberikan damage ke hero musuh. Hero tersebut akan langsung tereliminasi jika darahnya di bawah 4%. Sehingga darah musuh sekarat langsung tumbang. Item Sky Piercer ini nambahin efek atribut Adaptive Attack dan Movement Speed yang tingkatkan damage hero kalian tambah besar dan jalannya lebih cepat. Jadi saat musuh terkena damage hero kalian menjadi sakit dan darah musuh berkurang banyak. Item tersakit berikutnya kalian bisa pakai Sea Halberd. Item ini bisa nambahin efek pengurangan efek pemulihan darah yang dimiliki sama hero musuh. Sehingga efek pemulihan darah yang mereka miliki keluarnya gak maksimal.